Selamat sarapan pagi di Serkotel Valladolid. Secara singkat, Valladolid terkenal karena pernah menjadi ibu kota Kastilia dan Spanyol di abad ke-16. Kota Valladolid tempat wafatnya Christopher Columbus. Plaza Mayor Valladolid, salah satu plaza mayor tertua di Spanyol, dibangun abad ke-16 dan menjadi model untuk banyak kota di Spanyol dan Amerika Latin. Katedral Valladolid juga terkenal karya dari Juan de Herrera dengan gaya Herreriannya yang sangat khas. Universitas Valladolid salah satu yang tertua di Spanyol. Prosesi Semana Santa atau Holy Week terkenal dari Valladolid. Gastronomi, minuman anggur terkenal dari Valladolid. Perjalanan dilanjutkan ke Burgos. Katedral menjadi ikon utama kota Burgos karena arsitektur gotik Prancis yang sangat murni. Dengan menara kembar yang megah, pintu-pintu masuk dan kapel-kapel dekoratif yang menjadi warisan dunia UNESCO. Di dalam katedral terdapat makam pahlawan legendaris Spanyol El Cid Campeador yang lahir dekat Burgos dan dimakamkan di katedral ini bersama istrinya Donna Jimena. Kota Burgos juga menjadi salah satu perhentian terbesar bagi para penziarah sejak abad pertengahan dalam perjalanan Camino de Santiago melalui rute Prancis. Drop off di pinggir jalan tepat di depan Puerta de San Esteban atau Gerbang Santo Stefanus. Bergaya gotik dan terletak di sisi timur kota tua Burgos, dekat dengan Museum del Retablo. Namun untuk menuju Katedral Burgos, kita akan melewati Puente de Santa Maria, jembatan yang melintasi sungai Arlanzón atau Rio Arlanzón yang mengalir melewati pusat kota Burgos. Ujung jembatan langsung menghadap Arco de Santa Maria atau Gerbang Santa Maria yang merupakan gerbang utama menuju Katedral Burgos. Kawasan di sepanjang sungai sangat cantik dengan jalan pedestrian, taman, dan pemandangan katedral dari kejauhan. Melewati gerbang atau Arco de Santa Maria, langsung memasuki Plaza Mayor yang dikenal dengan nama Rey San Fernando, merujuk pada Raja Fernando III, pendiri Katedral Burgos di tahun 1221. Plaza del Rey San Fernando merupakan alun-alun utama yang langsung menghadap fasad barat Katedral Burgos. Dari plaza ini kita bisa melihat dua menara katedral dengan sangat jelas dan plaza ini menjadi pusat pertemuan, titik foto utama dan pintu masuk wisatawan menuju katedral. Katedral Burgos didirikan oleh Raja Fernando III bersama dengan Uskup Don Mauricio. Tujuannya membangun katedral besar bergaya gotik Prancis untuk menegaskan kekuatan kerajaan dan keuskupan Burgos. Ciri khas katedral adalah menara kembar yang tinggi dan runcing, fasad sangat dekoratif, dan ruang dalam yang megah penuh cahaya. Pembangunan berlanjut hingga abad ke-15 dan 16. Interior katedral menunjukkan perpaduan gotik tinggi yaitu struktur pilar tinggi lengkungan runcing dengan gotik akhir yaitu kapel sangat dekoratif dengan Renaissance, elemen Itali, dan gaya barok di beberapa altar di kapel. Ini adalah Capilla de Santa Tecla atau Kapel Santa Tecla, merupakan salah satu kapel paling besar dan paling barok di Katedral Burgos. Kapel Santa Tecla sangat mudah dikenali karena retablo atau altar belakang sangat besar dan berlapis emas, bergaya barok di abad ke-18. Didedikasikan kepada Santa Tecla, santo perempuan awal kekristenan, dan dipakai untuk misa harian paroki sebelum area utama katedral dipakai wisatawan.
Sedang di mana kita ibu-ibu? Burgos. Yeay. Chocolate time, Valor from Burgos. Latar belakang pintu masuk utama, dan ini adalah restoran untuk makan siang grup. Toilet umum di latar belakang atau kafe di sebelah kanan. Lagi ngapain di sini? Dosa. Mengantri. Dosa karena minum. Ngale. Ini akibat kebanyakan minum ya. Jadi dihukum antri. Dari Burgos Spanyol menuju San Sebastian Spanyol. Yesus Kristus. Berarti kan kira-kira mulai dari para rasul kan? Begitu kira-kira ya. Itu yang kemudian termuat pertama-tama itu di dalam Injil. 4 Injil itu. Ada satu Injil, karena Injil itu Yesus tetapi dikarang oleh 4 orang. Tapi sebenarnya ada kegunaan juga untuk alam. Ingat, mereka di dunia pertanian ya. Itulah waktu di mana sebenarnya alam itu beristirahat, tanah itu beristirahat. Karena waktu kita nanam itu, tanah itu bekerja sebenarnya. Oke? Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semoga kasih dan berkat Tuhan senantiasa menaungi hati kita, menemani perjalanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kembang apa? Sepeda. Sedang selamat makan juga, sedang piknik ya. Betul, kita lagi di perjalanan menuju San Sebastian. Piknik di restoran La Pausa. restoran La Pausa. Ini ada menunya. Selamat makan. Bagaimana? Kubu di sini aman? Keren.
Bagaimana yang di sini aman? Aman dalam perlindungan Tuhan. San Sebastian di Spanyol, selain terkenal dengan kota tua dan katedralnya, juga terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Berikut ini adalah dermaga kecil yang berada di pantai Zuriola atau Playa de Zuriola di sebelah timur San Sebastian dan terkenal untuk selancar. Di sisi lain ada pantai La Conca yang berbentuk setengah kerang atau konka dengan air biru jernih dan pasir putih halus. Ini adalah sungai Urumea yang membelah kota San Sebastian, mengalir dari pegunungan Navarra menuju Teluk San Sebastian. Memasuki Puente atau jembatan de Maria Cristina yang paling indah dengan gaya Beaux Arts dan menara patung. Di kota San Sebastian bagian modern, setiap bis pariwisata harus parkir di terminal bis umum. Terminal bis San Sebastian berada di bawah tanah. Oh, kemana kita? San Sebastian, selamat datang. Kita mau kemana ini? San Sebastian. Yes, thank you. Kita di San Sebastian. Yeah. Kita di mana, Pak Naryo? Di mana kita? San Sebastian. Dari parkir bis, naik eskalator satu kali, keluar langsung berada di Puente de Maria Cristina. San Sebastian Walk, yeah, begini dong. Itu kalau harus ada yang jalan. Dari Puente atau jembatan de Maria Cristina yang begitu indah, berjalan kaki menuju Katedral del Buen Pastor de San Sebastian atau Cathedral of the Good Shepherd, katedral resmi kota San Sebastian. Berlokasi di pusat kota dekat area komersial. San Sebastian juga memiliki Basilika de Santa Maria del Coro, gereja barok di kota tua yang dibangun abad 18. Dan banyak orang mengira ini adalah katedral karena sangat megah, padahal statusnya basilika. Inilah Katedral del Buen Pastor de San Sebastian. Buen Pastor artinya gembala yang baik. Bergaya neogotik, menara setinggi 75 meter terlihat dari jauh. Interiornya ramping, terang, dan elegan.
Dibangun tahun 1889 sampai 1897, dirancang oleh arsitek Manuel de Eekhoven, terinspirasi gaya gotik Jerman, dan menjadi katedral keuskupan San Sebastian sejak tahun 1953. Memasuki Katedral Buen Pastor, terlihat kaca patri atau stained glass yang sangat dominan. Banyak jendela besar berwarna-warni dari abad ke-19. Ada beberapa kapel kecil dengan altar sederhana, dekorasi minimalis sesuai gaya neogotik abad ke-19. Ini adalah altar mayor atau high altar, dibuat dengan gaya sederhana namun elegan. Di belakangnya terdapat kaca patri besar, Yesus sebagai gembala yang baik, Buen Pastor, yang merupakan ikon utama gereja ini. Nave utama berciri khas neogotik, pilar-pilar tinggi dan tipis. Ruang dalam terasa terang karena jendela kaca patri besar. Langit-langit runcing khas gotik. Banyak kapel-kapel kecil yang terdapat di kiri kanan lorong utama. Martyrdom of Saint Andrew, artinya kemartiran Santo Andreas, yang menggambarkan kisah Santo Andreas, rasul yang mati disalib pada salib berbentuk X atau Saint Andrew's Cross. Ini adalah Cristo Yacente, patung Yesus yang sedang berbaring di dalam peti kaca, menggambarkan Yesus setelah wafat dibaringkan sebelum dikuburkan. Biasanya digunakan pada devosi Semana Santa atau Holy Week di seluruh Spanyol. Ada Porta Santa juga di Katedral San Sebastian.
Jembatan atau Puente de Maria Cristina yang melintasi sungai Urumea atau Rio Urumea yang membelah kota San Sebastian. Begitu indah. Sampai berjumpa lagi kota San Sebastian yang cantik. Saatnya menuju Lourdes atau dalam bahasa Prancis disebut Lourdes. Terkenal dengan penampakan perawan Maria kepada seorang gadis sederhana, Santa Bernadette Soubirous, sebanyak 18 kali di Gua Massabielle. Pesan utamanya tentang pertobatan, doa, dan air penyembuhan. The Sanctuary of Our Lady of Lourdes, kawasan ziarah yang ada di Lourdes, terdapat Grotto of Massabielle atau Gua Penampakan, The Basilica of Immaculate Conception atau Basilika Atas, Basilica of Our Lady of Rosary, Basilika Bawah. Ada juga Underground Basilica Saint Pius ke-10, Gereja Bernadette, dan Jalan Salib atau The Way of the Cross. Batang di Lourdes, desa Lourdes ini berkembang karena Bernadette Soubirous, karena tempat religius. Kalau Anda mau menghabiskan hari tua di sini, rumah di sini cukup murah, ya. Lourdes adalah tempat tinggal Bernadette, gadis sederhana yang menjadi pelayan Tuhan melalui kesederhanaannya. Kini jenazah Bernadette tidak berada di Lourdes, tetapi di Nevers, Prancis. Setiap tahun Lourdes dikunjungi oleh 4-6 juta peziarah dari 140 negara, menjadikannya kota kecil dengan hotel terbanyak kedua di Prancis setelah Paris. Dari kejauhan terlihat menara Basilica of the Immaculate Conception. Setelah santap malam, langsung menuju Sanctuary of Notre Dame de Lourdes. Ini adalah penyebutan dalam bahasa Prancis karena Lourdes terletak di Prancis. Dalam bahasa Inggris dikatakan Sanctuary of Our Lady of Lourdes. Ini adalah penyebutan dalam bahasa Inggris. Berbelanja benda-benda rohani di salah satu toko kegemaran peziarah Indonesia di dekat pintu masuk Sanctuary of Notre Dame de Lourdes.
Di samping Basilica of Our Lady of the Rosary, terdapat jalan menuju tempat pengambilan air suci dan Gua Massabielle yang berada tepat di tepi sungai Gave de Pau. Massabielle dalam bahasa setempat atau Gascon berarti batu tua atau batu kuno. Jadi Massabielle berarti Gua Batu Tua. Gua Massabielle tempat penampakan Bunda Maria terjadi antara 11 Februari sampai 16 Juli 1858. Bernadette melihat Tuan Putri muda berpakaian putih yang kemudian mengungkapkan diri sebagai "Akulah yang tak bernoda dikandung. I am the Immaculate Conception." Pada penampakan ke-9, Bernadette diminta untuk minum dan mandi dari sumber air. Mata air itu memancar dari dalam gua dan sampai hari ini menjadi air Lourdes yang terkenal. Banyak peziarah minum air Lourdes, mandi di kolam penyembuhan, dan membawa air Lourdes pulang. Banyak dilaporkan kesembuhan yang diselidiki oleh Bureau Medical de Lourdes. Di ceruk alami gua terdapat patung Bunda Maria putih. Patung ini merupakan gambaran resmi menurut kesaksian Bernadette. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te. Malam kian larut, saatnya untuk beristirahat.